Nama Tuhan, Shalom. Shalom. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih dan rahmat-Nya kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga dapat berkumpul berbakti kembali untuk memuji, memuliakan nama-Nya, beribadah dalam ibadah pelita emas ini. Mari sama-sama kita siapkan hati, jiwa dan roh kita, segenap hidup kita untuk menghampiri tahta kudus-Nya, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita awali ibadah ini dengan pujian Permata Hatiku. Senang hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, sebab kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan dengan segenap hati dan jiwaku. Amin Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu Tuhan. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Bagimu Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Amin. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dari awal kita naikkan pujian dengan segenap hati dan jiwa. Mari sedang jemaat kami undang bangkit berdiri. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan, sebab hanya kasih-Mu Tuhan yang sanggup menolong hidup kami Tuhan, mengubahkan keadaan kami dan membawa kami dekat pada hadirat-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang Tuhan, ku datang padamu dalam kerinduan. Haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Oh Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah
Kami ada oleh karena Engkau Tuhan yang menghendaki. Kami bisa ada sampai saat ini karena kehendak-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau akan terus melanjutkan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Engkau akan memegang tangan kami Tuhan, dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan demi kemenangan. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau beribadah Tuhan. Tempat ini ditahirkan dengan kuasa darah Yesus. Para malaikat-Mu Tuhan utus berkemah di sekeliling kami, bersama-sama kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan pujian kita yang kedua, mengenal-Mu. Biar senantiasa dalam hidup ini kita renungkan kasih Tuhan, bahwa segala yang baik di dalam hidup kita adalah karya Tuhan saja. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu Tuhan, amin Tuhan, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Amin Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Dari awal kita naikkan pujian. Bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Amin. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam
Segala puji, hormat dan syukur bagi Bapa yang bertahta di atas puji-pujian kami. Saat ini mari Engkau berbicara ya Bapa. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi kami hamba-Mu. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta yang maha tinggi, mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, mengalir dalam setiap pribadi kekasih-kekasih-Mu sebagai biji mata Allah. Engkau yang memilih kami, Engkau yang telah menebus kami dengan cucuran darah Maha Kudus-Mu. Sekarang kami yakin kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap pribadi, berkati setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu melalui tayangan YouTube dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan menjangkau mereka, kuasa Tuhan menjamah hidup mereka, menolong mereka seperti Engkau menolong kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita untuk diberkati supaya kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Itu yang diutamakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup kekal itu sangat penting. Sebab itu tema yang akan saya beritakan adalah, ini season kedua, itu kunci sukses sampai masuk kerajaan surga. Kunci sukses sampai masuk kerajaan surga. Jadi yang Tuhan kehendaki itu sukses sampai kita ini masuk dalam kerajaan surga. Bukan cuma sukses untuk kita mencapai hal-hal lahiriah, kebutuhan-kebutuhan lahiriah, tetapi sampai kita ini mendapatkan keselamatan yang abadi, yaitu masuk di dalam kerajaan surga. Yang dikatakan sukses di sini yang pertama adalah sukses tetap teguh dalam iman. Sukses tetap teguh dalam iman. Yang kedua, sukses tetap fokus dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, sukses untuk tetap hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita tetap teguh hidup dalam iman, fokus dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan sukses untuk tetap hidup dalam kasih karunia, itu yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Sebab dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini harus kita miliki. 3 hal ini yang akan kita dengarkan atau kita bahas, itu mengenai iman. Iman yang teguh
dalam Kristus, kita akan mendengarkan atau mengingat orang-orang yang teguh dalam iman. Beberapa contoh di sini, sampai 4 contoh kita akan perhatikan satu persatu. Jadi yang akan kita bahas saat ini adalah mengenai iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar dulu mendengarkan kisahnya Nabi Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai ayat 22. Di sana mengisahkan mengenai kisah zaman Nabi Nuh. Tetapi yang akan kita baca itu ayat 8 sampai 13. Yang lainnya ayat 1 sampai ayat 22 itu satu pasal mengisahkan zamannya Nabi Nuh. Bahkan saudara Yoga akan membantu membaca Kejadian pasalnya ke-6 ayat yang ke-8 sampai ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Terima kasih. Dan selanjutnya saudara, nah ini kisah Nuh. Pada zamannya Nuh, orang-orang itu hidup menuruti hawa nafsu daging, hidup dalam kekerasan. Hidup dalam kekerasan, bumi betul-betul rusak. Dan Tuhan memutuskan akan memusnahkan orang-orang itu bersama-sama dengan apa yang ada di bumi ini. Ayo ayat 8 ini, kalau ayat 8 ini mengatakan tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh ini orang beriman saudara. Sekitarnya Nuh itu mereka berbuat jahat, saling bunuh-membunuh, dusta mendustai. Tetapi Nuh tetap hidup dalam iman kepada Tuhan. Nuh bergaul karib dengan Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi orang yang beriman itu disertai dengan hidup benar. Yang namanya teguh, kokoh, tidak goyah dengan bujukan-bujukan orang-orang sekitarnya. Orang-orang sekitarnya Nuh hidupnya glamor,
menuruti hawa nafsu daging, dalam percabulan, perzinahan, dalam hidup, dalam kekerasan, tetapi tetap hidup benar di mata Tuhan. Hidupnya selalu bergaul dengan Allah, menjalankan kebenaran. Nuh memperanakkan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Jadi laki-laki semua anaknya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Jadi kalau di tengah-tengah keluarga saudara ada yang melakukan kekerasan, baik itu dalam perkataan maupun dalam sikap perbuatan, sungguh itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Kekerasan itu buah daging, bukan buah roh. Kalau Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, buah roh adalah kasih, sukacita, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dari buah roh itu ada kasih. Pada zaman Nuh itu tidak ada kasih, adanya kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak. Benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nuh ini mendapatkan kasih karunia Tuhan, anugerah. Nuh disuruh membuat bahtera, panjangnya 100 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, lantainya 3, lantai 1 dasar, lantai 2, lantai 3. Seperti tabernakel itu ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nuh ini menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Allah perintahkan bahtera itu 3 petak, 3 lantai, pintunya 1 di lambungnya. Saudara baca ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Setelah bahtera itu selesai dibuat oleh Nuh, Allah perintahkan, Nuh, kamu masuk ke dalam bahtera. Binatang-binatang suruh masuk satu pasang. Tapi yang halal untuk persembahan 7 pasang. Binatang-binatang itu datang. Tuhan yang merintahkan datang. Setelah mereka masuk semua yang diperintah Tuhan itu, termasuk keluarga Nuh dan menantunya 3 masuk. Setelah itu Tuhan membukakan pintu-pintu air yang ada di langit, yang ada di bumi. Hujan selama 40 hari 40 malam.
Air saat itu menggenangi bumi selama 150 hari. Gunung yang paling tinggi itu masih ada lagi dari gunung naik lagi 20 hasta. Jadi tidak ada yang berpikir naik pohon kelapa. Tidak ada. Di atas gunung yang paling tinggi masih lebih tinggi lagi airnya, 20 hasta. 150 hari air menggenangi. Semua musnah, semua binasa. Tetapi kasih karunia Tuhan kepada Nuh yang memiliki iman yang teguh, tetap hidup bergaul dengan Tuhan, menjalankan yang benar di mata Tuhan. Setelah air surut, Nuh keluar dari bahtera. Nuh melakukan segala aktivitas lagi, beranak cucu dan seterusnya. Dan selanjutnya, ini contoh orang yang imannya teguh, hidup dalam kebenaran. Bumi dimusnahkan, segala makhluk dimusnahkan. Orang yang teguh imannya mendapatkan kasih karunia Tuhan, terpelihara. Amin. Yang kedua, imannya Abraham. Abraham itu dipanggil dari keluarganya, dari Ur Kasdim. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saudara baca ini ayat, betul-betul yang menjadi dasarnya Abraham itu diberkati dari situ. Silakan bacakan. Kejadian pasal 12 ayat yang 1 sampai ke 3. Begini bunyi firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Ini ayat sering dibaca, tetapi rahasia Abraham diberkati. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa akan membuat saudara, membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kalau Tuhan yang membuat, bisa enggak? Bisa, saudara. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ini yang diterima oleh Abraham. Terus diteguhkan lagi, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Ini saudara, Abraham itu meninggalkan Ur Kasdim karena suara Tuhan, petunjuk Tuhan. Abraham meninggalkan penyembahan berhalanya dari keluarganya. Abraham fokus hidup dalam kebenaran petunjuk Tuhan. Ini dipegang oleh Abraham
siapa yang memberkati engkau Abraham akan kuberkati, tetapi siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk dia. Ayat Roma 4 ayat 17 saudara sampai ayat 25. Ini supaya saudara memahami, silakan. Roma pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ke-24, 25. Begini bunyi firman Tuhan. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini yang Abraham pegang saudara. Ini yang diyakini Abraham. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini saudara, Abraham itu menanti-nanti anak dari kandungan istrinya. Sesuatu yang tidak mungkin. Usianya Abraham telah kira-kira 100 tahun dan rahim Sarah sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Semakin yakin, melihat secara mata kepala istrinya sudah tertutup rahimnya, tidak mungkin punya keturunan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena tidak percaya, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Imannya semakin kokoh, imannya semakin membara, dan dia memuji Tuhan. Allah yang berjanji, Allah yang berjanji, janjimu adalah iya dan amin. Perkataanmu, sabdamu yang mengadakan, yang tidak ada menjadi ada. Itu imannya Abraham, saudara. Abraham memuji-muji Allah. Kalau iman itu supaya semakin kokoh, fokuslah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Hati, jiwa, roh kita harus fokus memuji Dia. Iman saudara itu nanti akan semakin kokoh. Kalau iman saudara tidak ada kebimbangan sedikit pun, pertolongan itu Tuhan akan datangkan. Tuhan akan perintahkan pertolongan turun, datang dalam hidup saudara. Amin. Ini contoh imannya Abraham. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Jadi iman kepada Sang Pencipta, Sang Pengada, Sang Penyembuh, ini dimiliki Abraham. Saudara juga sebagai anak cucu Abraham di dalam Kristus, milikilah iman kakekmu ini, Abraham ini. Ini perlu kita miliki. Karena itu hal ini diperhitungkan kepada sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini, diperhitungkan kepadanya
tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, ya, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. amin. Karena kita percaya kepada Dia Yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. amin. Haleluya. Firman ini ditulis untuk kita, untuk anak cucu cicitnya Abraham. Karena kita di dalam Kristus juga berhak menerima janji-janji Allah itu di dalam Kristus. Yesus Kristus lahir itu dari terahnya Abraham, dari silsilahnya Abraham. Haleluya. Ini saudara, dengan lahirnya juru selamat itu, seluruh dunia mendapatkan keselamatan, seperti Kejadian pasal yang 12 tadi. Dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat, berkat rohani maupun berkat jasmani. Haleluya. Ini contoh yang ketiga. Imannya seorang perwira, dia datang kepada Yesus. Hambanya itu sakit parah, dia berbaring di tempat tidur. Itu Matius 8 ayat 5 sampai 13. Seorang perwira memiliki hamba yang sakit sangat menderita. Dia datang kepada Yesus. Dia menyampaikan, Yesus, Tuhan, hambaku sakit. Yesus katakan, aku mau datang menyembuhkannya. Tetapi hamba itu mengatakan, jangan datang ke tempatku. Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata untuk hambaku itu, nanti dia akan sembuh. Karena aku pun seorang bawahan, memiliki di bawahku itu ada prajurit-prajurit. Kalau aku memerintahkan datang, dia akan datang. Kalau aku memerintahkan kerjakan, dia akan kerjakan. Kalau aku berkata pergi, prajurit itu juga nurut, dia akan pergi. Tuhan Yesus Kristus mengatakan kepada murid-muridnya, iman sebesar ini belum pernah kujumpai sekalipun dari antara orang Israel. Yesus Kristus mengatakan, pergilah, jadilah seperti yang kau percaya. Seketika itu juga hambanya sembuh. Kalau kita menghadap kepada Bapa yang di surga, Dia Bapa di atas Bapa-Bapa di dunia ini. Dia Raja di atas segala raja di bumi ini. Dia Tuhan di atas kalian, Tuhan di bumi ini. Datanglah menghadap kepada Dia dengan kerendahan hati seperti perwira ini. Dia juga akan menolong kita sesuai yang saudara yakini. Aku yakin Tuhan sanggup, Dia akan melakukan itu. Hendaklah firman mendarat dalam hati saudara. Amin. Contoh yang keempat, perempuan Kanani yang percaya. Itu Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Perempuan Kanani ini melihat anaknya sangat menderita. Dia kerasukan setan.
Dia mencari pertolongan ke sana sini, belum mendapatkan. Dia mendengarkan kisah mengenai Yesus Kristus, keturunan Daud. Lahirnya itu dari Terah, keturunan Daud. Dia berseru, Tuhan, Engkau anak Daud, kasihanilah aku, anakku sangat menderita. Saat itu pertama kali Yesus belum memberikan jawaban. Dia terus bertalu-talu, Tuhan tolong anakku. Murid-muridnya Yesus datang kepada Yesus, Tuhan, suruh perempuan ini diam, berisik, mengganggu kita. Yesus menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba keturunan Abraham. Perempuan itu datang mendekat, sujud menyembah. Sujud menyembah di hadapan Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Anakku sangat menderita. Apa yang Yesus katakan? Ibu, jadilah seperti imanmu. Dan seketika itu juga anaknya sembuh yang di rumah. Karena apa? Ibu ini memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh. Pertama belum dijawab. Murid-muridnya menggusarkan hatinya. Tidak peduli. Dia datang mendekat dan menyembah. Jadi kalau doa-doa saudara, doa-doa yang dilantunkan belum dijawab, jangan putus asa. Tetapi mendekat pada Tuhan, sujud menyembah, mendirikan Dia. Hanya Dia yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Amin. Nah, saudara, telah menyembah, iman saudara dibangun oleh Roh Kudus, dikuatkan. Akhirnya pertolongan turun. Pertolongan turun. Seperti seorang ibu ini. Jadi bacaan-bacaan ini saudara baca secara rinci. Mengapa Yesus Kristus mengatakan pada ibu itu, Ibu, pulanglah, jadilah seperti imanmu. Karena Yesus itu mengatakan tidak pantas roti yang disediakan untuk anaknya dilemparkan pada anjing. Perempuan dengan kerendahan hati, betul Tuhan. Tapi anjing kan cukup makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Perempuan ini diusik hatinya, direndahkan. Karena perempuan kali ini bukan dari keturunan Abraham, bukan umat Israel, tetapi bangsa kafir. Sekalipun bangsa kafir mendapatkan sedikit firman, kalau itu diimani, firman itu akan menjadi berkat untuk keluarganya. Perempuan itu mengaminkan, benar Tuhan. Direndahkan seperti, benar Tuhan, aku ini seperti anjing, bahkan lebih kotor daripada anjing itu. Ini kalau orang itu memiliki kelembutan hati, kalau ditegur itu dia langsung sadar, tidak mengelak, tidak membantah, tapi katakan, benar aku seperti itu. Akhirnya imannya perempuan itu dikatakan, Ibu, pulanglah, jadilah seperti yang kamu percaya. Saat itu juga
anaknya bebas dari setan. Amin. Kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan membawa beban masalah, yang saudara fokus, sembahlah Bapa di surga. Tinggikan Dia, muliakan Dia. Masalah pertolongan, masalah kesembuhan, masalah berkat itu tugasnya Dia yang akan mendatangkan. Tugasnya Bapa yang di surga. Jadi mari datang menyembah, memuji, memuliakan Dia. Saudara yakin sebagai orang-orang pilihan Allah? Saudara yakin sebagai orang-orang pilihan Allah? Saudara yakin sebagai orang pilihan Allah? Kalau saudara tidak yakin, tidak mungkin masuk surga, saudara. Karena apa? Yang bisa membawa ke sana itu yang saudara yakini, yaitu Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus turun ke dunia untuk menanggung dosa manusia. Itu usahanya Allah yang Maha Besar. Usahanya Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia rela mati di kayu salib. Dia bangkit untuk membenarkan kita. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 8 ayat 33. Roma 8 ayat 33. Roma pasal 8 ayat yang ke-33, begini bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi siapa yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Kita ini orang yang dipilih Allah. Bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah terlebih dahulu memilih kita. Sebab itu jangan sia-siakan anugerah Tuhan ini. Haleluya. Kita akan membaca ayat ini dari ayat 31 Roma 8, dari ayat 31 sampai 39. Silakan. Roma 8 mulai dari ayat yang ke-31, begini bunyi firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, terus Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. amin. Saudara, sebagai orang pilihan Allah,
harus yakin Allah di pihak kita. Yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan dirinya untuk kita. Dirinya diberikan untuk kita. Dengan jalan dia rela dipakukan di kayu salib, menanggung segala kesalahan perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan yang salah, dia yang rela tangannya dipaku, biar kita ini yang berbuat salah mendapatkan pengampunan. Kakinya rela dipaku supaya perjalanan hidup kita yang tidak benar, perjalanan hidup yang tidak benar itu dihapus segala dosanya. Sehingga kita mendapatkan kelepasan. Mahkota duri ada di kepalanya, dikenakan di kepalanya, darah mengucur dari kepala ini. Yang punya rancangan-rancangan jahat itu manusia. Pikiran-pikiran jahat, pikiran cabul, pikiran jinah itu manusia. Tetapi dia rela. Supaya apa? Manusia yang berdosa karena pikiran, karena batin itu, juga dia lambungnya ditusuk gitu. Keluarlah darah dan air. Jadi antara pikiran, hati itu satu. Hati bisa tercemari dari kepala ini, karena di kepala ada mata. Mata melihat, pikiran, hati mengolah. Hatinya timbul kejahatan. Tapi Yesus Kristus merelakan itu, memberikan itu semuanya demi keselamatan umat manusia. Kalau umat manusia yang dipilih dihapus dari segala dosa-dosanya, dan manusia itu menerimanya dengan iman sampai titik darah terakhir, bahasa umumnya sampai mati, tetap percaya Yesus Kristus juru selamatku, orang itu nyawanya diambil, dijemput malaikat dan dibawa ke Firdus atau surga kecil di sana. Selamat jiwa rohnya. Tubuhnya yang dari debu tanah kembali kepada tanah, dikubur. Dikubur dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 13 mulai. Di sana katakan, orang yang mati dalam Kristus di saat nabiri terakhir berbunyi akan bangkit. Akan bangkit menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, menerima anugerah keselamatan yang abadi atau masuk surga kekal. Amin. Amin. Terapkan iman dalam hidup saudara. Yang kedua, yang ketiga, dia memelihara kita. Kita dipelihara, kita dijaga. Yang berikutnya, dia yang memilih kita. Tadi sudah dijelaskan ayat 33. Sekarang ayat 34. Kristus menjadi pembela kita. Dia duduk di sebelah kanan tata Allah. Dia menjadi imam besar. Dia selalu berdoa untuk kita. Dia mengirimkan Roh Kudusnya. Roma pasal 8 ayat 26. Ketika kita lemah, tidak berdaya menghadapi problem masalah hidup, Roh Kudus
menopang kita di dalam doa. Kalau kita memiliki iman yang teguh, kekuatan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Dia Allah pencipta alam semesta, Dia yang mengasihi Nuh, Dia yang mengasihi Abraham, Dia yang mengasihi seorang perwira, menjawab doanya. Dia juga yang mengasihi perempuan Kanaan, menjawab doanya. Dan saudara, kita pun harus memiliki iman. Kita sebagai orang-orang pilihannya. Amin. Saudara juga akan dipelihara Tuhan. Tuhan selalu di pihak kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Sebab itu banyaklah menaikkan pujian bagi Dia. Fokuslah kepada Dia, karena Dia selalu menghampiri kita. Kalau saudara membaca dalam Ayub pasal 7 ayat 17 sampai 18, di sana mengatakan, siapakah gerangan manusia ya Tuhan, sehingga kau anggap aku dan kau uji setiap saat, dan kau datangi setiap waktu. Setiap pagi Dia datang. Kalau Tuhan Dia datang setiap pagi, Yesus Kristus di saat turun ke dunia memberikan contoh untuk menyambut kedatangan Tuhan setiap pagi bagi orang-orang pilihan Allah. Markus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar Yesus memberikan contoh. Yesus bangun, Dia mencari tempat yang sunyi sepi, berdoa di sana. Itu caranya menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus saat pagi-pagi hari Dia datang. Kapan itu? Ketika hari masih gelap, masih sunyi sepi. Jadi kalau cuma mendengarkan firman ini, sambutlah, tangkap firman ini. Kalau pagi-pagi bergairah bangun menyambut kedatangan Tuhan. Ngapain Dia datang? Di dalam Keluaran pasal 16, pagi-pagi Tuhan itu menurunkan mana surgawi untuk umat pilihannya. Bangsa Israel dipelihara Tuhan selama 40 tahun di padang gurun, tempat yang kering, tandus, tapi Tuhan yang mendatangkan mana surgawi. Sebab itu pagi-pagi ayo bangun dengan iman yang yakin. Aku percayakan firman Tuhan, aku sambut kedatangan. Jadi dalam Ayub pasal 7 ayat 17 dan 18 itu, Tuhan datang, didatangi setiap pagi umatnya itu, umat pilihannya itu. Nah, Yesus memberikan contoh. Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Dia bangun, mencari tempat yang sunyi sepi, berdoa di situ. Itu caranya menyambut mari Tuhan. Terima kasih Engkau datang di tengah-tengah keluargaku, Engkau datang menyapa hidupku pagi ini, dan kami percaya Engkau membekali kami pagi hari ini. Segala kebutuhanku hari ini Kau berkati, segala usahaku hari ini Kau berkati, dan aku yakin kedatangan-Mu pagi ini untuk aku, untuk keluargaku, untuk anak cucuku, keluarga semua Engkau berkati. Amin. Sebab itu mari kita renungkan firman ini sebagai berkat untuk kita semuanya. Milikilah iman yang teguh, jadi sukses sampai masuk surga itu, sukses tetap teguh dalam iman. Contoh-contoh tokoh-tokoh iman ini ada menjadi teladan untuk kita. Kita akan nyanyikan pujian ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa.
Haleluya. Dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidup, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Sembah Bapa surga. Haleluya.
yang kekal, Raja damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu saat ini tertanam dalam hati, jiwa dan roh kami. Anugerahkan kami iman yang teguh supaya kami sukses sampai masuk di surga seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya, haleluya. Tanamkan sabda-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu, sembuhkan yang sakit. Hamba bersyukur, hamba bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi anak-anak-Mu yang sakit, yang minta didoakan, yang kena virus corona, Tuhan sudah sembuhkan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit yang lain-lainnya, Tuhan juga sudah sembuhkan. Masih ada beberapa yang belum sembuh, itu pun Tuhan akan sembuhkan. Yang sedang Tuhan jamah oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosanya diampuni, segala sakit penyakitnya sembuh, sehat oleh kuasa Tuhan. Segala pergumulan anak-anak-Mu Tuhan sudah tolong, dan ada beberapa yang belum tuntas pertolongan, itu pun Tuhan akan tuntaskan menolong. Segala kuasa setan iblis yang menyusup di tengah-tengah keluarga anak Tuhan, Tuhan basmi, Tuhan singkirkan dalam nama Yesus Kristus. Contoh-contoh orang yang beriman sudah kami dengarkan, dan kami pun ditolong Tuhan. Hari esok harinya Tuhan, hari esok lusa harinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saat ini kami akan menerima perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus ini, memperingati pengorbanan Tuhan di Bukit Golgota, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kuduskan perjamuan suci ini, sehingga kekuatan pengorbanan Tuhan menyatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Imam yang akan melayani Kau berkati dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Ajaran tubuh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat pengorbanan di Bukit Golgota. Saat ini kami peringat kasih-Mu yang sejati mengalir dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kita angkat
cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaibku Tuhan. Penuh kuasa sanggup pulihkan. Ibu Gembala masuk untuk berdoa. Dalam tanganku seluruh Puji, hormat dan syukur bagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat firman-Mu saat ini. Biarlah meneguhkan iman kami, sehingga kami memiliki iman yang sukses sampai kami masuk dalam kerajaan surga bersama-sama orang-orang kudus, bersama-sama dengan pribadi-Mu yang maha sempurna. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, dan seluruh aparat keamanan. Diberkati Polri, TNI, dan seluruh jajaran sampai di seluruh masyarakat. Sertai, lindungi pejabat-pejabat negara, pemerintahan sampai di daerah ini, disertai dengan kebijaksanaan dari Tuhan. Berkati para medis yang bertugas untuk menangani sakit penyakit apapun, dan COVID-19 sudah Tuhan halukan. Diberkati bangsa negara Indonesia, diberkati hamba-hamba-Mu, diberkati anak-anak-Mu sebagai biji mata Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai, melindungi mereka, melindungi dengan para malaikat-Mu. Kau perintahkan untuk menjaga di segala jalan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini sampai di seluruh jagat raya, para hamba-Mu biarlah merapatkan diri, mengetuk pintu kemurahan Allah untuk keselamatan bangsa-bangsa. Mohonkan belas pengampunan untuk bangsa-bangsa. Dan hamba sangat yakin, di balik ini semuanya, lawatan Tuhan atas dunia, atas pekerjaan Tuhan, hujan pertobatan, hujan keselamatan, Tuhan akan nyatakan teristimewa di negeri kami Indonesia. Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terimalah seluruh persembahan-persembahan kami, baik persepuluhan, buah suluk, persembahan ucapan syukur, persembahan untuk pembangunan tempat ibadah dan pastori, kami unjukkan kepadamu. Engkau membukakan tingkap-tingkap berkat dari langit, dari surga dicurahkan dalam hidup anak-anak-Mu sampai berkelimpahan. Engkau akan menghardik belalang pelahap, segala kuasa gelap setan iblis Tuhan halukan dan singkirkan. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak sekolah, berkati yang masuk perguruan tinggi, lindungi mereka, bimbing mereka, berkati dana-dana yang Tuhan limpahkan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur bagi-Mu.
berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi Tuhan sudah curahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Bapa Surgawi dilimpahkan dalam kehidupan kita. Berkat-berkat yang terbaik, penghiburan dari Roh Kudus, menghibur, menguatkan, meneguhkan kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera, turun atas kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat ini dicurahkan. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan berkati kita semuanya.